Keraton Kanoman didirikan pada tahun 1678 oleh Sultan Anom I sebagai pusat kekuasaan dan budaya Kesultanan Cirebon. Keraton Kanoman memainkan peran penting dalam sejarah Cirebon, terutama dalam bidang politik, budaya, dan agama. Keraton Kanoman memiliki arsitektur yang unik, memadukan gaya yang khas, yaitu gaya Tionghoa, Jawa, Cirebon, dan Islam. Keraton Kanoman memiliki beberapa koleksi benda pusaka, salah satunya seperti kereta kuda. Keraton Kanoman juga menjadi pusat budaya Cirebon yang mempromosikan dan melestarikan tradisi dan kesenian lokal. Salah satu fakta dari keraton ini ialah letaknya yang tidak biasa, yaitu di belakang pasar yang menurut masyarakat hal ini sangatlah unik. Ada kegiatan tradisi dan budaya yang sangat menarik yang rutin diadakan setiap tahunnya, yaitu tradisi Panjang Jimat atau Pelal Ageng. Pelal Ageng mempunyai arti sebagai malam keutamaan yang besar, yakni malam Gusti Rasul lahir ke dunia. Sedangkan panjang merujuk sebuah piring pusaka berbentuk bundar besar pemberian seorang petapa suci bernama Sang Hyang Bango dari Gunung Siangkup. Kemudian jimat diartikan sebagai sebutan untuk nasi yang prosesnya ketika menjadi gabah dikupas satu persatu setiap biji berasnya sambil melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tradisi Panjang Jimat ini menjadi momentum paling penting karena mengandung simbol dan nilai bernafaskan Islam yang harus tetap dipelihara. Kegiatan ini berbentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad dengan merayakan hari kelahiran beliau. Dalam proses pelaksanaan Panjang Jimat, patih dan abdi dalam Keraton Kanoman Cirebon melakukan pawai alegoris sebagai simbol persiapan ibunda Nabi Muhammad saat hendak melahirkan. Malam pelar biasanya dimulai pukul 7:30 malam, diawali dengan pembacaan doa tawasul di pendopo jinem, lalu ngawejang lan ngawedar babat Panjang Jimat dan sejarah Kesultanan Kanoman. Kemudian dilanjutkan penyiapan sajian pelal oleh Pangeran Kumisi di Langgar Alit pada pukul 8 malam. Setelah itu menjemput Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin Sultan Anom XII oleh keluarga keraton. Pangeran Patih memakai jubah Rasul memimpin iring-iringan pawai alegoris pada ke Masjid Agung Keraton Kanoman. Di dalam masjid dilakukan prosesi pembacaan serakalan Maulid Berjanji yang dipimpin oleh penghulu Kesultanan Kanoman sampai selesai. Selain 3 keraton besar yang terkenal di Cirebon, yaitu Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan, dan Keraton Kacirebonan, terdapat salah satu yang tak kalah menarik, yaitu Keraton Kaprabonan. Meskipun lebih kecil dari ketiga keraton tersebut, keraton ini memiliki daya tarik sendiri yang luasnya hanya sekitar 1 hektar. Berlokasi di belakang pertokoan Pasar Kanoman, Keraton Kaprabonan menawarkan suasana yang berbeda. Meskipun berdekatan dengan pasar, keraton ini tetap mempertahankan kebersihan dan keasriannya. Keraton ini didirikan oleh Pangeran Adipati Kaprabon, putra mahkota dari Keraton Kanoman yang menolak menjadi penerus raja dan memilih untuk memperdalam ilmu agama Islam. Pangeran Adipati Kaprabon yang seharusnya menjadi Sultan Kanoman memilih untuk membangun pedukuhan dan mendalami ilmu agama. Keraton Kaprabonan di Cirebon didirikan pada abad ke-17 Masehi. Keraton Kaprabon didirikan sebagai tempat tinggal dan pusat kekuasaan bagi keluarga Kesultanan Cirebon. Keraton Kaprabon sendiri memainkan peran penting dalam sejarah Cirebon, terutama dalam bidang politik dan budaya.
Keraton Kaprabon memiliki arsitektur yang unik, memadukan gaya Jawa dan Islam. Keraton Kaprabon sendiri menjadi pusat pelestarian budaya dan tradisi Cirebon. Ada salah satu makanan khas Cirebon, yaitu tahu gejrot. Berasal dari Ciledug, tepatnya di desa Jatiseeng, bagian Cirebon Timur. Dahulunya di daerah ini banyak berdiri pabrik tahu dan banyak masyarakat yang bekerja di sana. Karena situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil, kejadian ini terjadi sebelum tahun 1950-an. Setelah kondisi mulai membaik, pemilik pabrik mulai meninggalkan usaha pembuatan tahu tersebut. Hal ini membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, dan akhirnya mantan pekerja di pabrik tahu memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Sejak saat itulah muncul pengusaha tahu baru yang membuat bahan makanan ini semakin populer. Nama dari tahu gejrot ini muncul dari kebiasaan penjual tahu yang memberikan air gula merah dalam sebuah botol, kemudian meletakkan seluruh bahan di atas piring dari gerabah dan menghaluskannya. Setelah itu air gula merah disiramkan di atas makanan ini. Karena terdengar bunyi seperti cerot-cerot dari botol yang digunakan untuk menyimpan air gula merah ini, yang akhirnya menjadi inspirasi untuk nama makanan khas Cirebon tersebut. Ada salah satu masjid tertua yang berdiri di tanah Cirebon. Masjid ini memiliki nama asli Masjid Jami Jagabayan. Masjid Jagabayan merupakan peninggalan para wali dan sultan Cirebon. Masjid ini menjadi saksi awal penyebaran agama Islam di Cirebon dan umurnya sekitar 600 tahun. Masjid ini berukuran 7 x 8 meter. Lokasinya hampir tidak terlihat karena sepanjang jalan Karanggetas dipenuhi jajaran toko emas dan toko kelontong. Di dalam area masjid tersebut terdapat sumur yang dipercayai oleh warga sekitar bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Menurut Imam tertua Masjid Jagabayan, Masjid Jagabayan Cirebon didirikan oleh Pangeran Nalarasa sekitar tahun 1473 Masehi, dan tadinya adalah pos jaga Pangeran Nalarasa.